Barangkali ada pertanyaan sebentar. Dan tadi jelasin apa tadi? Nah, jadi ada 3 bab intinya. Hanya bab 1 kadang-kadang jadi dikembangkan, bab 2 juga dikembangkan, bab 3 juga jadi dikembangkan. Bab 1, bab 2 dikembangkan sehingga jadi 5 bab. Terutama bab 2 pembahasan itu bisa jadi 3 bab. Bab 1 pendahuluan, kadang-kadang metode disatukan dengan bab pendahuluan. Kadang-kadang dipisah. Nah, dalam penulisan skripsi umumnya dipisah. Ya, bab pendahuluan dengan metode itu tersendiri. Tapi dalam jurnal biasa kadang-kadang disatukan metode dengan pendahuluan. Ya, nah itu mah hanya selera dan seni aja. Tapi intinya bahwa penulisan karya ilmiah itu 3 bab intinya. Pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Nah, filosofis skripsi. Jadi ada nilai filosofisnya skripsi itu. Pertama, yang harus kita pahami bahwa skripsi itu merupakan suatu sistem. Maksudnya terdiri dari beberapa bab yang mempunyai fungsi masing-masing. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ada fungsi masing-masing. Tetapi saling kait-mengkait dengan yang lain. Ya. Jadi bab 5 itu berhubungan dengan bab 4 berhubungan dengan bab 3, bab 3 berhubungan dengan bab 2, bab 2 berhubungan dengan bab 1. Makanya harus nyambung. Ya, antara bab 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita tidak bisa membuat bab 5 dulu atau bab 4 dulu, harus bab 1 dulu, baru bab 2, bab 3. Tidak bisa bab 3 dulu, baru bab 1. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan bahwa skripsi itu sebagai suatu sistem. Kedua, seksama. Jadi menulis skripsi itu harus baik dan benar, tidak bisa asal-asalan. Ya, asal nulis gitu, nggak bisa. Titik koma aja dipermasalahkan, akan ditanya. Huruf saja, kenapa ini huruf besar, huruf kecil? Kenapa alineanya terpisah, tidak disatukan? Ngutip aja akan dipertanyakan, kenapa ngutipnya begini, tidak begitu? Dan seterusnya. Ketiga, objektif. Penulisan itu, skripsi itu harus objektif, tidak subjektif. Ya, objektif, apa adanya. Ya, tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi. Tidak jadi yang putih jadi abu-abu, yang hitam jadi abu-abu, enggak. Yang hitam ya hitam, yang putih ya putih, itu maksudnya. Keempat, terbuka, tidak boleh, makanya diterbitkan skripsi itu. Semua orang boleh baca, tidak boleh disembunyikan, disimpan di suatu peti yang terkunci secara rahasia. Orang lain tidak boleh baca. Nah, tidak boleh itu. Terbuka skripsi, siapapun boleh baca. Orang dalam negeri, orang luar negeri pun silahkan. Tidak boleh dilarang. Terbuka. Kelima, tuntas. Artinya, apa yang akan dibahas itu harus sampai terjawab. Oh, saya mau bahas otonomi. Apa yang dipertanyakan dari otonomi? Apa yang dipertanyakan dari kebijakan publik? Harus tuntas sampai terjawab. Kelima, harus dipertanggungjawabkan. Makanya ada ujian. Jadi Anda mengatakan bahwa kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung itu masih banyak kelemahan, misalnya. Atau stunting di Kota Bandung itu, penanganan stunting di Kota Bandung itu bisa dikategorikan gagal, misalnya. Nah, alasannya apa Anda ngomong begitu? Harus bisa dipertanggungjawabkan, tentunya harus didukung oleh data. Saya mengatakan penanganan stunting di Kota Bandung kurang bagus dan banyak kegagalannya, tidak sesuai input dengan output, anggaran dengan pelaksanaannya.
Dasarnya buktinya apa? Oh ini. Gitu maksudnya. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ngarang. Ketujuh, harus dengan bahasa yang baik dan benar. Ya. Jadi nulis skripsi itu tidak asal itu, makanya baca lagi buku bahasa Indonesia waktu di SMA. Buku bahasa Indonesia waktu di SMA dibaca lagi, bagaimana cara membuat kalimat, membuat alinea, ya, dan lain sebagainya. Cara menentukan cara membuat istilah, ya, cara ngutip dan lain sebagainya. Itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Penggunaan huruf besar, huruf kecil, apa ini dipisah, kata ini, ya, apa disatukan. Nah, itu ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu penting itu. Ya, jadi Anda juga harus baca lagi buku bahasa Indonesia yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Coba dibaca lagi, difotokopi atau beli, silahkan, terserah. Kedelapan, ya, membuat skripsi itu melatih keuletan dan ketekunan. Ya, karena menulis skripsi itu tidak bisa sekaligus. Belum ada yang menulis skripsi sekaligus jadi. Tesis pun demikian, disertasi pun demikian. Tapi bolak-balik, berbelit-belit, ya, tidak sekaligus. Nah, di sini diuji keuletan dan ketekunan. Kesembilan, penulisan skripsi itu mengandung nilai demokratis. Kebebasan berpendapat. Anda secara bebas boleh menganalisis, menginterpretasikan hak Anda. Yang penting ada argumentasinya dan didukung oleh fakta. Tidak sama dengan dosen, tidak sama dengan orang lain, boleh mengandung nilai demokratis. Ada keleluasan beda pendapat dalam menafsirkan sesuatu gejala. Boleh, silahkan. Kesepuluh, sebagai identitas diri. Makanya di dalam penulisan skripsi harus ada kurikulum vitae, CV, dilampirkan. Siapa yang nulis buku disertasi ini, skripsi ini? Si A. Nah, jadi akan menjadi identitas. Oh, si A. Berarti si A itu kenapa menulis otonomi? Dia senang dengan otonomi. Ya, dia senang dengan otonomi. Dia berbakat di bidang otonomi dan seterusnya. Nah, inilah, ya. Jadi sebagai identitas diri, pemahaman dan penguasaan bidang tertentu. Jadi seseorang itu terbatas kemampuannya. Dalam ilmu pemerintahan itu banyak dimensinya. Tidak mungkin dikuasai semua. Harus ada yang dalam dipahami. Dari sekian konsep, ratusan konsep, ribuan konsep atau teori, yang tahu, yang kenal, yang diperdalam hanya satu. Misalnya hanya otonomi daerah, atau hanya birokrasi, atau hanya kolaborasi. Ya, yang lain hanya sepintas, tapi tentang kolaborasi mendalam. Dia tahu teorinya, tahu metodologinya, tahu empirisnya, khususnya kasus di kota-kota tertentu. Ya, nah itulah yang disebut filosofis daripada skripsi. Kalau ini dihayati, wah manfaatnya sangat besar sekali skripsi itu. Ya, akan menjadi identitas seseorang, akan biasa berpikir objektif dan seksama, menjadi manusia terbuka, ya, dan bisa berpikir secara sistem, ya, dan bertanggung jawab, tidak asal ngomong begitu. Dia mengatakan salah, benar, baik atau jelek ada landasannya, tidak asal-asalan. Dan juga akan melatih keuletan dan ketekunan dan mengandung nilai demokratis. Biasa berdemokrasi, biasa beda pendapat, ya, tidak sama pendapat, gak ada masalah. Yang penting objektif, ada landasannya, ada logikanya, ada argumentasinya, ya. Nah, itu sebagai pendahuluan pembukaan. Silahkan kalau ada yang mau nanya.
Ya, silakan ada yang mau nanya. Ya, jadi penulisan skripsi itu sebetulnya kalau direnungkan bukan hanya sebagai tiket untuk jadi sarjana, mengandung nilai. Ya, ini nilainya ini. Kalau nilai-nilai yang 10 ini menurut saya ini ya melekat pada diri Anda akan maju. Akan berpikir bisa mampu punya kemampuan berpikir secara sistem. Seksama, cara berpikir objektif, kerja objektif, terbuka, tidak tertutup, akan tuntas, menyelesaikan masalah tidak setengah-setengah. Dan bisa bertanggung jawab terhadap sesuatu, tidak asal asal ngomong, asal berbuat. Ya, akan bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, pakai etika ngomong itu, melatih keuletan dan ketekunan, dan akan bersikap demokratis, dan akan mempunyai identitas, keahlian. Ya, tidak mungkin semua dimiliki oleh seseorang, tapi ada sesuatu keahlian yang ditonjolkan yang memang dikuasai oleh seseorang. Dari sekian profesi, dari ratusan profesi, 10 profesi, ada satu yang menonjol pada diri kita. Itu maksudnya sebagai identitas diri. Ya, dan tidak mungkin kita menguasai semua hal. Sangat terbatas kemampuan kita. Waktu kita juga terbatas, tenaga kita pun terbatas dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadilah belajarlah dengan menulis skripsi ini, mudah-mudahan kita bisa lebih aktif, kreatif, produktif dan bisa menghasilkan sesuatu. Bukan hanya sekedar lulus jadi sarjana ilmu pemerintahan, tapi tidak punya pandangan, tidak punya wawasan, tidak objektivitas, tidak terbuka, tidak tuntas, tidak bisa bertanggung jawab, percuma. Ya, silakan. Ada yang mau nanya? Ya, kalau tidak ada, sampai di sini aja kuliah. Silakan ada PR dari saya tadi, tinggal dibaca. Minggu depan diharapkan tiap orang bertanya, minimal satu pertanyaan. Ya, saya yakin kalau Anda baca bukunya, buku pedoman dan skripsi dibaca, pasti satu sampai dua ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan bisa kejawab semua dan ada waktunya cukup. Kalau tidak cukup, diteruskan minggu depan. Kita lebih banyak